Assalamualaikum teman-teman. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang laju reaksi. Yang dimana laju reaksi itu dapat kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasar laju reaksi yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Dan memiliki indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang kedua, menerapkan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, menurut kalian apa itu laju reaksi? Mari kita simak bersama-sama. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa laju reaksi adalah berkurangnya jumlah bereaksi untuk setiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk setiap satuan waktu. Fenomena laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi karena adanya reaksi kimia. Reaksi tersebut ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat. Laju reaksi terjadi karena adanya teori tumbukan dan energi aktivasi. Mari kita simak bersama-sama lagi ya. Partikel-partikel yang terdapat dalam gas, zat cair, atau larutan itu selalu bergerak secara acak. Pergerakan partikel-partikel yang acak ini akan mengakibatkan terjadinya tumbukan antar partikel. Teori tumbukan memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama, semakin besar konsentrasi pereaksi, semakin besar jumlah partikel pereaksi sehingga semakin banyak peluang terjadinya tumbukan. Yang kedua, semakin luas permukaan, semakin banyak peluang terjadinya tumbukan antar pereaksi. Yang ketiga, semakin tinggi suhu, energi kinetik partikel semakin besar sehingga peluang tumbukan efektif semakin besar. Dan yang keempat, energi minimal yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi disebut energi pengaktifan atau energi aktivasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama konsentrasi, kedua luas permukaan, ketiga suhu, dan yang keempat katalis. Nah, yang pertama ada konsentrasi. Pada reaksi ordenol, konsentrasi tidak berpengaruh langsung terhadap laju reaksi. Laju reaksi pada reaksi orde pertama berbanding lurus dengan konsentrasi awal reaksi, sehingga jika konsentrasi naik 2 kali akan mengakibatkan laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Pada reaksi orde kedua, laju reaksi berbanding dengan kuadrat konsentrasi awal reaksi, sehingga jika konsentrasi naik 2 kali mengakibatkan laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat. Nah, untuk yang kedua yaitu luas permukaan. Semakin luas permukaan mengakibatkan semakin banyak permukaan yang bersentuhan dengan pereaksi, sehingga pada saat yang sama semakin banyak partikel-partikel yang bereaksi. Oleh karena itu, semakin luas permukaan, maka akan semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel.
Yang ketiga yaitu suhu. Pada suhu tinggi, energi kinetik partikel meningkat, menyebabkan partikel bergerak lebih cepat, sehingga meningkatkan peluang tumbukan efektif antar partikel dan meningkatkan laju reaksi. Nah, untuk yang keempat yaitu katalis. Katalis mempercepat reaksi dengan mengubah jalur reaksi menjadi memiliki energi aktivasi yang lebih rendah daripada jalur reaksi biasa. Nah, selanjutnya ada laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih menurut kalian laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari? Yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah pembusukan buah. Pembusukan buah dapat dipicu oleh proses alami pematangan yang diinduksi oleh hormon etilen oksida. Proses ini dapat dipercepat oleh adanya bakteri di sekitar buah yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Suhu rendah dapat memperlambat aktivitas bakteri dan mengurangi laju pembusukan buah. Untuk mengetahui seberapa banyak kadar gula yang hilang pada buah ketika penyimpanan pada suhu kamar, dapat diamati dengan menggunakan spektrofotometer. Metode yang digunakan adalah DNS atau dinitrosalisilat dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk contoh berikut, mari kita amati bersama-sama. Nah, setelah kita melihat perhitungan sebelumnya, sekarang kita lanjut ya. Jadi, kira-kira apakah pembusukan pada buah bisa diperlambat? Tentu saja bisa, mari kita amati penjelasan berikut. Untuk menghambat proses pematangan atau pembusukan pada buah dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan pendinginan atau pengeringan yang menggunakan alat canggih seperti lemari es atau kulkas dan vacuum sealer. Penyimpanan buah juga dapat dilakukan dengan cara pengeringan menggunakan alat yang disebut dengan food dehydrator, yang berfungsi untuk mengeringkan dan mengurangi kadar air pada buah, sehingga dapat membuat penyimpanan pada buah-buahan menjadi lebih lama. Sekian teman-teman, semoga ilmu yang kita dapat hari ini sama-sama berguna untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga kita bertemu lagi.